mempersiapkan 12.000 pasukan di Yaman yang akan membela Allah dan Rasulnya. Dan itu dipersiapkan oleh Allah, tidak lebih, tidak kurang, pas. Tanda-tanda itu sudah nampak sekarang ini. Kalau sekedar mengandalkan umur, tidak nutup, tidak akan sampai. Akhirnya dia ingin melakukan lompatan amal. Apa itu? Al-jihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya itu. Yaitu hampir 1.000 anak itu berada di tempat-tempat pengungsian. Tidak ada ayah dan ibunya, karena rata-rata bapak, ibunya, kakaknya disembelih oleh orang-orang Syiah. Nanti akan saya tayangkan film-film video bagaimana realitas di lapangan. Jadi ada tempat bersejarah. Kalau kita berbicara tentang Syam, itu ada 4 negara saja: Palestina, Suriah, Yordan, dan Lebanon. Itulah Syam. Saat ini benar-benar 2 kawasan ini sedang diuji oleh Allah, yaitu Suriah dan Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengabarkan tentang fadilah, keutamaan negeri Syam. Dalam beberapa hadis-hadis sahih bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Rasulullah berdoa kepada Allah secara khusus, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Bahkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, tanda-tanda akhir zaman itu Allah munculkan di bilad Syam. Jadi barometer dunia itu Allah takdirkan dari bumi Syam. Apa-apa yang terjadi di bumi Syam itu juga akan merambah di seluruh dunia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mantan sekjen PBB Kofi Annan, padahal beliau itu non-muslim, beliau memberikan perhatian. Kata beliau, Syam atau Suriah ini yang bisa mematahkan atau menghancurkan batas-batas teritorial sebuah negara. Artinya apa? Di Syam itu kalau sudah terjadi pergolakan, itu akan dampaknya di seluruh dunia. Nah, ini orang non-muslim percaya. Dan kalau ada orang muslim tidak percaya, itu kan kepadatan. Ya. Jadi itu dampaknya akan meluas. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan bila di Syam itu akan menjadi barometer di akhir zaman. Di seluruh dunia itu berdampak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 2 kekuatan Islam, yaitu di Syam dan di Yaman. Persis seperti doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Bahkan dalam hadis Rasulullah Bukhari dan Muslim
Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman menjelang yaumil kiamah, Allah persiapkan 12.000 pasukan di Yaman yang akan membela Allah dan Rasulnya. Dan itu dipersiapkan oleh Allah, tidak lebih tidak kurang, pas. Tanda-tanda itu sudah nampak sekarang ini. Dan itu kata Rasulullah, Allah munculkan di Aden Abian, yaitu di Yaman. Jadi dua kekuatan Islam di akhir zaman nanti akan bertumpu, berpusat di Syam dan di Yaman. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Hayatus Sahabah, begitu juga Sirah Nabawiyah, hampir 900 sahabat Rasulullah itu mungkin bisa. Di antaranya Muadzin Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, itu mungkin bisa. Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, itu mungkin bisa. Dan beliau mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah para sahabat Rasulullah SAW. Banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga mungkin di Syam, bahkan terlebih di Aleppo, di Halab. Aleppo itu tempat ulama-ulama besar, bahkan penulis-penulis kitab yang cukup dikenal di seluruh dunia Islam itu muncul dari Halab, Aleppo, di bumi Syam. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syam, bila di Syam, negeri Syam ini ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi Allah yang paling bersih dan terbaik. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah di bumi Syam. The best meal. Dari beberapa tinjauan, bahkan para pakar-pakar arkeolog, itu benar-benar negeri Syam itu negeri yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bumi Syam Allah takdirkan tempat dimunculkannya Al-Taifah Al-Mansurah, yaitu kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam dalam hadis sahih riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khadara hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Hadis sahih riwayat Muslim. Senantiasa akan ada, kata Rasulullah, ta'ifah di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, yaitu kelompok di tengah-tengah umat Rasulullah SAW ini. Mereka ini dieksiskan, dhahirin 'alal haq, dieksiskan oleh Allah di atas al-haq, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadara hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Dan tidak merugikan sedikit pun orang yang menghambatnya, orang yang menghalanginya, orang yang menyelisihinya, dia tetap dalam kondisi demikian sampai datangnya keputusan Allah. Dia tetap dalam kondisi demikian. Dalam beberapa hadis-hadis sahih yang lain, itulah yang dikhabarkan oleh Rasulullah, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah. Itu Allah munculkan di bumi Syam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang kelima, dalam hadis rawahu Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengabarkan bila di Syam, bumi Syam itu ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat kali sebelum saya pulang ke Indonesia itu saya sempat
mendapatkan info dari beberapa syekh seperti Syekh Khalid dan beberapa masyaikh yang lain yang ada di bumi Syam. Itu yang ada di sana itu hampir dari 82 negara. Itu sudah berada di Syam. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, bumi Syam menjadi bumi hijrah di akhir zaman, itu benar-benar real, nyata. Bahkan saya melihat sendiri secara nyata. Bahkan sempat di sebelah markas yang saya tempati, itu ada seorang ibu. Saya tanya, ibu dari mana? Dari New York, Amerika. Umurnya 54 tahun. Profesinya sebagai seorang dokter. Saya tanya, ibu jauh-jauh dari New York ke Syam, ada apa? Padahal ini kan daerah konflik, daerah peperangan. Jawabannya, untuk akselerasi amal soleh, lompatan amal. Kenapa? Kalau sekedar mengandalkan umur, tidak nutup, tidak akan sampai. Akhirnya dia ingin melakukan lompatan amal. Apa itu? Al-jihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya itu. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amudus shalah wa dirwatus salamil jihad fisabilillah. Pokok sesuatu itu adalah Islam. Tiangnya, kata Rasulullah, salat. Puncak amal di dalam Islam itu apa? Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya benar-benar kaget dengan jawaban ini. Bahkan radius 500 meter dari tempat yang saya tempati, saya kebetulan menempati di rumah sakit lapangan. Karena saya dari Indonesia, benar-benar murni kemanusiaan. Jadi membawa obat-obatan dan beberapa pendanaan untuk kita bikin pabrik roti di sana. Dan begitu juga itu untuk logistik, baik itu kaum muslimin yang sedang berjuang, begitu juga di tempat-tempat pengungsian yang itu hampir 1000 anak itu berada di tempat-tempat pengungsian. Tidak ada ayah dan ibunya, karena rata-rata bapak, ibunya, kakaknya disembelih oleh orang-orang Syiah di depan anak itu. Jadi banyak di sana anak-anak yang trauma. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sempat saya menemukan di rumah sakit lapangan itu anak kecil umur 2 tahun. Saya dekati, dia histeris menjerit. Akhirnya saya tanya kepada yang gendong ini tadi, karena yang gendong ini orang lain. Itu kenapa dia trauma seperti itu kalau ketika didekati orang? Karena dia melihat sendiri bapak, ibunya, kakak-kakaknya disembelih oleh orang-orang Syiah di sana. Itu tepatnya di kawasan Jabal Akrad di provinsi Latvia. Kenapa? Orang-orang Syiah di Suriah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itu sudah punya keyakinan membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Kenapa? Akidah Syiah itu Ahlus Sunnah itu halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Seperti di kawasan Damaskus Suriah, hampir 1000, kurang lebih sekitar puluhan ribu muslimah itu diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Itu di Damaskus Suriah. Jadi benar-benar
Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini peristiwa bencana internasional, bencana kemanusiaan internasional. Karena di sana, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam Ahlus Sunnah itu diserbu oleh Rusia, Iran, milisi-milisi Syiah Lebanon, Amerika, negara-negara Eropa itu bersatu. Ditambah Cina itu. Jadi umat Islam Ahlus Sunnah itu benar-benar dikepung dari segala macam arah. Allah dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari ditetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salatah, tunaikanlah salat. Yang dimaksudkan itu ya, dulu ke syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi, itu bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa Qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar ya. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial. Ini apa yang terjadi di Syam ini sampai yaumil qiyamah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi di sana itu Allah kehendaki banyaknya para syuhada. Banyaknya para syuhada. Jadi tiap malam Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya benar-benar miris. Tiap malam itu ya Allah, para dokter ini sibuk jahit, bukan jahit baju, jahit daging-daging orang. Jadi tiap hari saya melihat ada anak sudah pecah kepalanya, sudah hancur. Ini benar-benar ini sesuatu yang keseharian. Itulah yang menimpa kaum muslimin di Bilad Syam. Bahkan yang saya tempati itu di kawasan Jabal Aqrab, kawasan Provinsi Latakia, itu seperti kota mati. Begitu juga di Aleppo. Di Aleppo itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kurang tahun 2014 ketika saya ke sana masuk ke Aleppo, itu masih kelihatan aspal-aspal, karena Aleppo itu kota yang paling tua sedunia, karena dibangun sebelum Masehi. Kota yang paling tua seluruh dunia itu Aleppo. Bahkan kota terpadat sedunia itu Aleppo. Tapi kemarin tahun 2016, ya Allah, sudah tidak nampak lagi aspal itu. Karena seluruh gedung-gedung itu sudah hancur berantakan. Dan banyak korban itu terjepit dengan beton-beton itu. Tapi Masya Allah, ada itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Ahmad itu terjepit beton itu. Ini mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Al-Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 firman, sungguh sholat itu alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitaban mawquta, ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan, ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula kepada kalian waktu-waktu kapan kalian menunaikan sholat itu. Satu, kita bertanya, bagaimana kemudian penetapannya ya Allah? Maka dijawab selanjutnya, ditetapkan dalam setiap pergantian antara waktu, PAW, dalam setiap hari. Kata Allah, bagi orang beriman, kami tetapkan waktu-waktu menunaikan sholat. Itu sudah bergolak. Ingat, itu tanda-tanda akhir zaman menjelang yaumil qiyamah.
Oleh karena itu Rasulullah perintahkan kalau sudah terjadi di bumi Syam, Rasulullah memerintahkan pada umatnya, badiru bi'amal fitan. Kita disuruh al-mubadarah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda, kata Rasulullah. Itu perintah Rasulullah. Bahkan kalau sudah bumi Syam sudah terjadi seperti itu, Rasulullah perintahkan pada seluruh umat Islam sedunia untuk bergabung. Makanya ulama-ulama hadis menafsirkan bergabung di sini, yang mampu dengan fisiknya dia berjuang, yang kalau yang tidak mampu dengan hartanya dia berjuang, minim dengan doa. Sehingga insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Masjid Asy-Syifa pagi hari ini ba'da sholat subuh menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah bahwa kita sudah berbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Alim.